Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kedua kami mengikuti Latsar CPNS golongan 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode physical distancing. Hari ini pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui pengerjaan tugas, yaitu analisis isu efektivitas individu berdasarkan topoksi. Perkenalkan, nama saya Hijriah. Saya berasal dari instansi SMA Negeri 1 Tabukan, Barito Kuala, Angkatan 8, Kelompok 2, nomor absen atau NDH 16. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan topoksi, yaitu saya di sini berprofesi sebagai guru sosiologi. Mari kita langsung simak presentasinya. Check it out. Adapun tahapan analisis isu terdiri dari 1. Pra-analisis, yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul di sekolah. Yang kedua, menapis isu dengan menggunakan metode APKL atau USG. Yang ketiga, analisis isu dengan menggunakan metode Fishbone dan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT atau SWOT. Yang keempat, yaitu membuat rekomendasi pengendalian isu dengan menggunakan tabel alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini, saya melakukan pra-analisis atau identifikasi isu, yaitu di sekolah saya ada terdapat 4 isu yang saya identifikasi. Yang pertama, yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, metode mengajar guru yang masih monoton. Yang ketiga, kurangnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan saat PTM, pembelajaran tatap muka. Yang keempat, masih kurangnya tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya. Karena di sekolah saya masih terdapat guru yang mengampu pembelajaran namun tidak sesuai dengan kualifikasi lulusan pendidikannya. Di sini, untuk menapis isu tersebut, saya menggunakan metode USG, urgency, seriousness, dan growth, dengan melakukan pertimbangan. Urgensi yaitu mendesak atau tidaknya suatu masalah. Kemudian seriousness berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan nantinya. Sedangkan growth yaitu kemungkinan terburuk apabila isu tersebut tidak ditangani secepatnya. Nah, di sini sudah tersedia di dalam tabel, yaitu ada isu atau masalah, ada kriteria, yaitu ada urgensi, seriousness, dan growth. Sedangkan di sini ada poin 1 sampai 5. Di sini bisa kalian lihat keterangannya dan total pencapaian poin dari suatu masalah tersebut. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat penampisan beberapa masalah yang terjadi di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 1 Tabukan. Jadi dari keempat masalah yang dipaparkan tadi, dapat dilihat kriteria yang paling tinggi yaitu metode mengajar guru yang masih monoton, yaitu mencapai 14 poin. Selanjutnya adalah analisis masalah dengan fishbone atau tulang ikan. Jadi kita dapat mengetahui akar-akar penyebab dari masalah tersebut mengenai metode mengajar guru yang masih monoton. Dengan menggunakan analisis fishbone, terdapat faktor
yang menyebabkan masalah tersebut muncul. Yang pertama, faktor manajemen. Terbatasnya waktu pembelajaran yang dibagi per sesi. Dengan adanya kebijakan PTM secara terbatas, maka sekolah kami SMA Negeri 1 Tabukan menyelenggarakan pembelajaran yaitu menjadi 2 sesi dalam sehari. Sesi pertama masuk dari jam 8 sampai dengan jam 11. Dilanjutkan lagi sesi kedua yaitu jam 11 sampai dengan jam 2. Yang kedua, faktor metode, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Jadi di sekolah kami masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang, seperti contohnya LCD. Di sekolah kami yaitu LCD banyak yang tidak bisa digunakan lagi. Yang kedua, yaitu misalnya seperti alat praktikum yang ada di laboratorium. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Nah, sekolah di sini berada di daerah yang minim jaringan. Jadi, di Tabukan atau di SMA Negeri 1 Tabukan, di sana terbilang sulit untuk jaringan. Hanya beberapa provider seperti XL dan Telkomsel saja yang bisa diakses di sana. Itu pun terkendala apabila hujan, maka jaringan pun akan sulit diakses. Nah, kalau di sekolah kami, apabila sudah memasuki area sekolah, semua yang menggunakan HP, alat komunikasinya akan terganggu, yaitu dari segi jaringan akan hilang. WiFi pun kadang terkendala. Yang keempat, yaitu faktor SDM, kurangnya kreativitas dan penguasaan teknologi guru. Jadi di sini karena PTM, yaitu secara terbatas, jadi setiap guru mengajar satu mapel itu cuma dibatasi 1 jam. Jadi guru semaksimal mungkin menyampaikan materi di kelas. Jadi dengan menggunakan metode catat, tulis, dan jelaskan tanpa menggunakan metode yang lain. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah dengan analisis SWOT. SWOT merupakan strategi pemecahan masalah yang mana membahas mengenai strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, threat ancaman. Nah, bisa kita lihat di sini di tabel ini. Di sini mengangkat tentang isu tentang metode mengajar guru yang masih monoton. Di sini ada 2, yaitu yang pertama bagian strength atau kekuatan atau kelebihan. Di sini yang pertama pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga minat pembelajaran pun akan tinggi dan siswa merasa tidak bosan apabila pembelajarannya dilakukan secara menarik dengan berbagai metode. Yang kedua, kelemahan atau weakness yang terjadi di lapangan yaitu adanya keterbatasan keterampilan guru dalam metode pembelajaran. Opportunity atau peluang atau cara untuk menyelesaikan masalah yaitu banyaknya fasilitas yang sudah disediakan, baik itu melalui diklat atau pelatihan yang diselenggarakan secara online, yaitu terdapat di SIM PKB atau melalui undangan. Yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Nah, dengan adanya masalah tersebut apabila tidak diselesaikan, maka akan mengakibatkan hasil belajar siswa menurun. Nah, yang kedua yaitu strength atau kekuatannya yaitu kemajuan guru untuk belajar, weakness atau kelemahannya yaitu keterbatasan sarana pendukung pembelajaran. Dan peluangnya atau opportunity-nya yaitu adanya bantuan dana operasional sekolah. Dan threat atau ancaman yaitu menurunnya kualitas pembelajaran. Tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang diangkat mengenai metode mengajar guru yang masih monoton. Nah, di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama yaitu kurangnya kreativitas dan penguasaan teknologi guru.
Yang kedua, sekolah berada di daerah yang minim sinyal. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana, khususnya pada bidang media pembelajaran. Yang keempat, terbatasnya waktu pembelajaran yang dibagi per sesi. Jadi di sini disediakan tabel yang berisi alternatif penyelesaian, tahapan setiap alternatif, hasil yang diharapkan, para pihak yang terkait. Nah, isunya yaitu mengenai metode mengajar guru yang monoton. Jadi di sini rekomendasi alternatif penyelesaiannya yaitu melakukan peningkatan kemampuan bagi guru. Yang pertama, 1. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan IHT atau online. Nah, tahapan setiap alternatif yang pertama yaitu pengajuan program pelatihan saat rapat anggaran. Jadi, sebelum menganggarkan suatu kegiatan itu dirapatkan dulu. Nah, jadi tahun ini ingin melaksanakan IHT apa? Biasanya kan IHT itu diselenggarakan di sekolah. Jadi, itu diajukan dulu. Jadi agar si bendahara dapat menganggarkan dananya berapa misalnya untuk membayar informan atau narasumber, terus tuh penyelenggaraan untuk dana konsumsi dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru dalam pelaksanaan pelatihan. Nah, biasanya ini diadakan rapat juga. Nah, dalam penentuan nih kegiatan apa, IHT apa yang ingin dilakukan dalam tahun ini. Kan IHT itu diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan guru. Contohnya misalnya waktu dulu kami ketika pandemi, yaitu sekolahnya masih daring, online. Nah, di sana kami diberikan pelatihan di sekolah, yaitu mengenai peningkatan pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, yang ketiga, mengikuti pelatihan di SIM PKB atau melalui undangan. Ini bagi yang online. Jadi bisa aja masuk ke akun SIM PKB-nya dan lihat apakah ada pelatihan di sana dan bisa diikuti. Yaitu hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan peningkatan kreativitas dan kualitas pembelajaran agar lebih menarik minat siswa dalam pembelajaran. Jadi dengan mengikuti IHT atau pembelajaran pelatihan online, maka tingkat kreativitas pun akan meningkat kemampuannya, yaitu sehingga dalam pembelajaran pun metode pembelajaran pun akan berbeda sehingga dapat menarik minat siswa dalam belajar. Itu outputnya apabila kita sudah menerapkan, sudah mengikuti pelatihan. Nah, ini para pihak yang terkait yaitu kepala sekolah dan guru yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu alternatif penyelesaiannya yaitu mengenai pengajuan bantuan fasilitas. Tadi kan di sekolah masih minimnya sarana dan prasarana khususnya pada media pembelajaran. Jadi alternatif penyelesaiannya yaitu pengajuan bantuan fasilitas. Nah, tahapan setiap alternatif yaitu yang pertama berkonsultasi dengan komite sekolah. Nah, kan ini berkaitan dengan dana yang digunakan. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, pengajuan proposal. Selanjutnya, hasil yang diharapkan, yaitu sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, apabila sarana dan prasarananya sudah lengkap, maka pembelajaran pun akan berlangsung dengan efektif dan efisien. Para pihak yang terkait itu biasanya dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, komite, dan guru.
Demikian presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi, yaitu saya sebagai guru yaitu di SMA Negeri 1 Tabukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.